warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arissa Putra Effendi, moderator dari kelompok 1, dan perkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Anindya Syifa. Yang kedua, Aryo Yunanda Putra. Yang ketiga, Berlian Zulfaktia. Kami akan menjelaskan tugas makalah dengan judul Pancasila untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, MHI, MH. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan terminologis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, bahasa kasta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti leksikal, yaitu panca artinya 5, sila vokal I pendek artinya batu, sendi, alas atau dasar. Sila vokal I pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal I pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi 5 atau secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan vokal huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Kedua, pengertian Pancasila secara historis. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 unsur sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Yang ketiga, pengertian Pancasila secara terminologis. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Anindya Syifa ingin melanjutkan materi yaitu NKRI. Pengertian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa disingkat NKRI, juga dikenal dengan nama Nusantara yang artinya negara kepulauan. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Letak wilayah NKRI berada di antara 1. Indonesia terletak antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, Indonesia terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Wilayah Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, serta 141 bujur timur. Yang B, pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau. Oleh karena itu, ia disebut juga sebagai Nusantara, dengan populasi sebagai 222 juta jiwa pada tahun 2006, dan Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Yang C, bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintah Indonesia adalah republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan presiden yang dipilih langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Yang D, sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia di mana kedaulatan berada dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang E, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditanggap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang. Diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Yang kedua, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Yang ketiga, kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, kesiapan perekonomian rakyat. Yang ke-F, ancaman dari dalam negeri. Yang pertama, kerusuhan. Ancaman kerusuhan akan timbul jika terjadi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, pemaksaan kehendak. Ancaman ini karena ada golongan tertentu yang berusaha memaksa kepentingan secara tidak konstitusional. Yang ketiga, pemberontakan angkatan bersenjata. Ancaman ini bisa muncul dari kalangan separatis karena pembangunan nasional tidak dapat mencakup semua daerah secara seimbang. Yang keempat, pemberontakan dari golongan yang ingin mengubah ideologi negara, yaitu melakukan pemberontakan ini biasanya berasal dari golongan ekstrim, baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Golongan ini memaksakan diri untuk mengubah dasar negara Indonesia, misalnya mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Berlian Zulfa. Saya Berlian Zulfaktia. Saya akan mempresentasikan F. Ancaman dari dalam negeri. Ancaman kerusuhan akan timbul jika terjadi kesenjangan ekonomi. Ancaman ini bisa muncul kalau pembangunan nasional tidak berhasil memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah tidak berhasil memperkecil ketidakadilan sosial ekonomi. G. Ancaman dari dalam. Potensi yang dihadapi negara kesatuan Republik Indonesia dari dalam negeri antara lain: 1. Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. 2. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. 4. Potensi konflik antara kelompok atau golongan baik perbedaan pendapat dalam masalah politik maupun akibat masalah SARA. Pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, dan kesukuan dan golongan. 5. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Awalnya semboyan yang dijadikan semboyan resmi negara Indonesia sangat panjang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Marwah. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Hal itu dilakukan sehubungan usaha bina negara Kerajaan Majapahit saat itu. Semboyan negara Indonesia ini telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Bhinneka Tunggal Ika pun telah menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. C. Penetapan lambang Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar bangsa Indonesia. Pada tahun 1651, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh MPU Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Peraturan pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia.
Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa yang ditetapkan dalam undang-undangnya. D. Pancasila sebagai nilai bersama. Bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dengan kelenturan budayanya untuk mengadaptasi unsur-unsur luar yang dianggap baik dan dapat memperkaya nilai-nilai lokal. Ketidakmampuan beradaptasi dengan budaya luar setiap kali menempatkan bangsa tersebut ke dalam kisaran kehilangan identitas. Namun, tidak pula berhasil hidup dengan identitas barunya yang diadopsi dari luar. Sedangkan Pancasila adalah capaian demokrasi paling penting yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Pancasila tidak lain merupakan sebuah konsensus nasional bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila merupakan bingkai kemajemukan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan kawasan subur bagi pertumbuhan beragam agama, aliran, pemikiran, dan pergerakan nasional dengan basis ideologi yang beraneka ragam. Nasionalisme, sosialisme, liberalisme, islamisme, humanisme, dan sebagainya. Di samping beragam ideologi dunia tersebut, sebagai kawasan yang kaya dan tradisi dan budaya. Saya Arunanda Putra, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Berlian. D. Pancasila sebagai nilai bersama. Bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dengan kelenturan budayanya untuk mengadaptasi unsur-unsur luar yang dianggap baik dan dapat memperkaya nilai-nilai lokal. Ketidakmampuan beradaptasi dengan budaya luar setiap kali mendapatkan bangsa tersebut ke dalam kisaran kehilangan identitas, namun tidak pula berhasil hidup dengan identitas berupa yang diadopsi dari luar. Sedangkan Pancasila adalah capaian demokrasi paling penting yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa. E. Revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Revitalisasi Pancasila adalah upaya mengembalikan kepada asal nilai pentingnya segala sesuatu, sedangkan nilai-nilai Pancasila adalah segala bentuk norma, aturan, serta nilai yang diserap dari berbagai adat istiadat dan budaya yang berakar dari kemajemukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai Pancasila merupakan inisiasi dari pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan dari setiap individu bangsa Indonesia yang identik dengan keberadaan suku, agama, ras, antar golongan, atau dalam kurung sara, wilayah, bahasa, dan adat istiadat. Jadi, revitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah usaha bersama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai komponen sekaligus identitas nasional yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan. Dalam arti singkat, revitalisasi artinya adalah bahwa nilai-nilai yang telah menyerah dalam kehidupan bangsa Indonesia terlalu dimunculkan kembali dalam sejarah kehidupan baru bangsa Indonesia pasca reformasi yang telah disalahartikan menjadi kebebasan yang kebudayaan, kebebasan yang kebablasan. Selanjutnya bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Indonesia adalah sebuah bangsa multietnik yang mempunyai suatu kesatuan yang utuh. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya masyarakat Indonesia bisa bersatu dan menghambat semua konflik yang didasari atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Namun apa yang terjadi saat ini, makna Bhinneka Tunggal Ika seakan-akan tidak pernah ada lagi dan tidak berarti lagi. Pancasila dikukuhkan dalam sidang 1 dari BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah dikandung maksud untuk dijadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebuah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, kemajemukan, dan kemajuan yang lain sebagainya. Untuk itu perlu tindakan revitalisasi Pancasila karena untuk tetap menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Hakikat Pancasila adalah nilai bukan simbolnya.
karena substansi nilai akan muncul setelah setiap individu bangsa melaksanakan apa yang menjadi kepribadian dan pandangan hidup sehari-harinya. Sekian dan terima kasih dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.